Halo semua, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Senang sekali Kak Ayu dapat menyapa kalian semua yang ada di rumah. Sebentar kita mau baca firman Tuhan, mendengarkan cerita pada hari ini. Kita akan siapkan hati, mata, dan pikiran kita. Jangan lupa juga ya, Alkitabnya harus siapkan. Duduk yang rapi dan kita mau berdoa. Doa akan dibawakan oleh teman kita, Benevolence Sirait. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih menjaga dan memberkati kami hingga hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak sekolah minggu. Berkati kami supaya kami dapat mendengarkan dan memahami firman-Mu, sehingga kami dapat melakukan firman Tuhan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang buka Alkitabnya ya. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengarkan rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus, mereka berkumpul di satu ruangan yang besar. Mereka berangkulan, kemudian mereka berdoa. Lalu tiba-tiba sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang.
anginnya kencang sekali adik-adik. Nah, kemudian pada saat itu muncullah lidah-lidah api di atas kepala semua orang yang di dalam ruangan itu. Apa yang terjadi ya? Adik-adik tahu? Roh Tuhan datang dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Tuhan Yesus janjikan pada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama dengan mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Nah, adik-adik, dalam cerita yang tadi banyak disebutkan tentang Roh Tuhan atau kita sebut sebagai Roh Kudus. Nah, apakah adik-adik tahu apa sih Roh Kudus itu? Yang pertama, Roh Kudus adalah roh kebenaran, yaitu roh yang berasal dari Allah sendiri. Yang kedua, Roh Kudus adalah penolong, ya, yang menolong dalam setiap orang percaya. Jadi pada saat adik-adik dalam kesusahan, dalam kesulitan, adik-adik ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti tolong. Nah, yang ketiga, Roh Kudus juga penolong yang akan membantu orang percaya mampu melakukan kehendak Tuhan. Apa saja sih kehendak Tuhan? Adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan, hal-hal yang indah di mata Tuhan. Jadi adik-adik, melalui cerita tersebut ada 3 kelompok yang merespon turunnya Roh Kudus. Nah, apakah adik-adik tahu? Yang pertama, kelompok Yesus. Yang kedua, kelompok yang bingung. Dan yang ketiga, kelompok pengejek. Nah, adik-adik pilih yang mana? Ayo. Ya, kelompok Yesus. Berarti kita belajar berjalan bersama Yesus. Caranya gimana ya? Adik-adik ada yang tahu? Yang pertama, kita mau belajar hormat kepada orang tua. Kemudian, mengasihi sesama. Dan ada lagi adik-adik. Contohnya, apalagi ayo? Ya betul, membuang sampah pada tempatnya, menyayangi binatang. Adik-adik punya binatang peliharaan di rumah? Jangan lupa ya dirawat, disayangi, oke? Nah, karena ini masih masa pandemi, adik-adik juga mesti disiplin protokol kesehatannya ya. Contohnya apa? Ya betul, wajib pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ya, dan jauhi kerumunan ya adik-adik ya, supaya kita semua tetap sehat. Dan tentunya rajin berdoa dan rajin mengikuti ibadah sekolah minggu kita seperti saat ini. Nah, bagaimana dengan kelompok 2 dan kelompok 3?
Kelompok 2 adalah kelompok yang bingung, yaitu mereka yang terheran-heran dan takjub pada saat mendengar para rasul berbicara dalam bahasa mereka. Berarti yang seperti apa itu? Ya, mereka yang melihat kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, tetapi mereka bingung antara percaya atau tidak percaya. Dan yang ketiga, kelompok pengejek, yaitu mereka yang berkata bahwa rasul-rasul itu sedang mabuk anggur. Nah, adik-adik, ada yang suka mengejek? Oh, tentu tidak ya adik-adik ya. Kenapa? Karena kita mau belajar berjalan bersama Yesus. Nah, adik-adik mau belajar berjalan bersama Tuhan Yesus ya? Oke, pasti ya. Nah, caranya gimana tadi? Ya, jangan sampai lupa ya. Melakukan kehendak Tuhan dan menjauhi larangannya. Oke? Sebelum kita tutup cerita kita oleh doa yang akan dibawakan teman kita, Heiser Sihaloho, kita akan pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas ibadah ini. Tuhan, terima kasih kami bisa merayakan hari Pentakosta. Kiranya kami selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan, berkati terus sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu, adik-adik semua. Salam kasih dari kakak dan abang guru sekolah minggu. Salam sukacita selalu. Tuhan Yesus memberkati.